Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Gusminto Adi Prayitno, SPSI, peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret, bidang studi bimbingan konseling, dengan nomor induk mahasiswa X952508000764. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMA Islam Insan Cendekia Baitul Izzah yang beralamat di Jalan Wilis nomor 195, Kramat, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ini adalah kartu identitas saya dan video ini merupakan dokumentasi layanan bimbingan klasikal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya kenceng habis makan tadi ya? Baik, sebelum kita pembelajaran, mari kita awali kegiatan KBM hari ini. Seperti biasa, kita awali dengan doa. Ala diniyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sehat semuanya ya, kabarnya ya? Alhamdulillah, ini pekan keberapa setelah kemarin kalian mengikuti MPLS ya? Tiga ya? Baik, sebelumnya karena saya belum hafal satu persatu, saya izin untuk ngabsen dulu ya. Nanti yang saya panggil, nama panggilannya silahkan sebutkan dengan emosi. Contoh, misalnya Alin, sehat. Kemudian misalnya siapa lagi? Okta, sakit gitu ya? Nanti silahkan biar Pak Adi tahu kondisi kalian hari ini. Oke. Alin, alhamdulillah. Ayu? Sehat. Azwa? Sehat. Azwa sana. Oke. Balkis? Sehat, alhamdulillah. Pinky? Sakit, oke. Dilova? Sehat, bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Okta? Sehat. Ginung? Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Kamila? Sehat, alhamdulillah. Sekar? Sehat. Sehat, oke. Reina? Sehat. Sehat. Aurelia? Sehat. Sehat. Lutfa? Sehat. Sehat. Ubaila? Sehat. Oke, sehat semuanya. Rafa? Sehat. Oke. Akila? Sehat. Oke. Salma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siva? Bahagia, Pak. Bahagia, bagus. Uswatun? Sehat. Oh, di sini ya. Alhamdulillah. Zafira? Sehat. Sehat. Mana Zafira? Oh, di sini. Baik, alhamdulillah. Lengkap ini ya? 20. Tinggi. Oh, Pinky. Iya. Oh, beda Balkis sama Bilkis. Baik, berarti 19 ya? Iya. Sekarang yang ada 19. Baik. Masih ingat kemarin yel-yel pas MPLS atau matrikulasi? Masih ingat ya? Coba biar suasana tambah semangat, tambah hidup, dan yang ngantuk biar gak ngantuk ya. Masih ingat ya? Oke. Siapa kita itu ya? Oke, baik. Siapa kita? Baik. Yang kenceng biar nanti bangunannya bergetar. Siapa kita? Baik. Apa betul Lisa? Kalau saya ngajar, kemudian pesertanya juga semangat, saya juga tambah semangat ya. Hari ini masih ingat minggu kemarin saya membagikan link Google Form yang mana kalian disuruh mengisi asesmen awal. Masih ingat tak? Masih ingat. Nah, itu tujuannya biar Pak Adi tahu bagaimana iklim di kelas 10 2 atau 10 putri semuanya ya. Nah, kemarin itu sudah Pak Adi analisis. Ternyata dari keseluruhan hampir 9 anak ke atas itu pengen tahu tentang dirinya, pengen tahu tentang orang lain, pengen tahu bagaimana saya itu punya kelemahan, saya punya kelebihan dari asesmen itu. Yang lainnya ada yang pengen materi kedisiplinan, ada yang pengen materi ibadah atau yang lain. Cuman dalam persentase yang paling banyak itu adalah kelas 10-2 pengennya mengetahui potensi diri. Sehingga nanti ketika kalian sudah tahu ya, kalian bisa menyalurkan kelebihan, kelemahan kalian di posisi tempat yang pas. Gitu ya. Makanya hari ini Pak Adi mengangkat tema dari asesmen awal tentang mengenali potensi diri berdasarkan 4 tipe kepribadian. Oke. Ini saya ambil dari tokoh psikolog ya.
Jadi kalau kita berbicara tentang kepribadian itu banyak macamnya. Pakai teorinya siapa itu nanti pasti jenisnya juga beda-beda. Kalau yang kalian ketahui itu biasanya apa? Kepribadian yang bagaimana? Kepribadian kalian apa kira-kira? Ceria. Baik, positif, ceria, semangat, apa? Bahagia. Atau mungkin tipe kepribadian ginung ya? Ginung apa? Yang sering ginung dengar di mana? Ya, peduli. Peduli, terus Semangat. Terus percaya diri. percaya diri. Bagus ya, berarti kan sudah mulai tahu. Oh, ini kelebihan saya. Kalau mungkin saya tanya, kelemahan sifat apa? Kalau kelemahan saya itu ada di biasanya kalau susah numerik atau hitung-hitungannya, tapi malahan kayak gitu jadi challenge buat saya untuk berjuang lebih giat lagi. Oke, bagus. Jadi, insya Allah ini kelas 10-2 sudah tahu secara garis besar ya, mana kelebihan, mana kekurangan atau kelemahan ya. Oke, untuk pengantar, jadi kalian pernah misalnya ini ketika ada masalah atau mungkin kalau contoh di sini ya, yang merasa aku kok gampang nyerah ya, sedangkan teman saya tuh ini ujiannya banyak dari keluarga, dari mungkin lingkungan yang lain, tapi dia malah senyum sewantai gitu menghadapi lingkungan tuh sewantai. Atau mungkin kalian ketemu lagi teman, ketemu apa ya, masalah dikit wes nangis, melulu nangis di kamar, kemudian besok tak masuk sekolah gitu, bermacam-macam. Pernah kalian mengalami kondisi seperti itu? Pernah. Atau pernah ya? Atau mungkin jangan jauh-jauh lah, di lingkungan keluarga, misalnya saudara kalian ya, pernah nggak? Pernah ya? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana nanti kita akan ke sana biar kita lebih paham tentang diri kita. Jadi nanti ketika kalian melihat tetangga atau mungkin kiri teman kalian tuh, ini kalau ada masalah tuh dia santai. Oh, berarti dia tipe kepribadian A misalnya. Ini kanan saya, ini kalau ada masalah dikit pasti sakitnya 1 minggu. Katakan gitu. Berarti punya tipe kepribadian yang lain. Nanti kalian bisa membaca dikit-dikit tentang kepribadian atau personality teman kalian yang lain. Gitu ya. Oke, ini saya ngambil tokoh dulu namanya, maaf ini nggak bisa. Bisa. Oke, tokoh tabib atau dokter Yunani kuno, ya, Hippocrates ya. Jadi ini kepribadian yang akan saya jelaskan kalian itu nanti tokohnya atau pencetusnya itu Hippocrates, yang mana ini sudah memberikan penemuan ya kurang lebih 5 SM ya. Jadi 5 sebelum Masehi, sebelum ada tahun Masehi itu beliau ini seorang tabib dokter sudah mengeksperimen dari lingkungan, dari budaya, sehingga beliau membagi kepribadian manusia itu menurut fisik yang ada di dalam diri kita ya. Jadi nanti ada yang namanya kalau dominannya di dalam tubuh itu darah, kepribadiannya apa ya. Kalau nanti ke dominannya empedu hitam ya, itu nanti apa? Empedu lendir. Jadi ada 4 ya, sama empedu kuning ya. Jadi Hippocrates ini mengelompokkan kepribadian kita itu berdasarkan yang ada di dalam diri kita. Itu ada 4 ya, darah, empedu hitam, lendir, sama empedu kuning. Nah, ini memang belum ilmiah ya. Jadi zaman dulu itu belum diteliti secara mendalam, cuman dari ini dibuat dasar dan sampai sekarang dijadikan keilmuan dalam psikologi kepribadian terutama. Ya. Jadi ini setelah ini ada lagi yang menyempurnakan teori ini, Galen itu ya, tokoh juga. Ini abad kedua M ya, abad kedua Masehi. Kemudian abad pertengahan sampai sekarang abad ke-20. Sehingga apa? Sampai sekarang ini, ya ini salah satunya saya pakai dan saya ajarkan ke kalian. Ya, jadi nanti biar kalian tahu tipe-tipe kepribadian yang akan kalian pahami. Sehingga apa? Tujuannya kalian nanti bisa mendefinisikan saya itu apa toh? Saya itu siapa? Nah, kemudian kalian lebih peka terhadap orang lain, teman lain. Di samping itu kalian nanti bisa menjaga sikap dan perilaku, misalnya, oh ini tipe kepribadiannya beda sama saya, sehingga tidak menyinggung hatinya, nggak membuat sakit hati teman kita. Ya, itu ya kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi setiap orang memiliki gaya berpikir, merespon ya, dan berperilaku yang berbeda. Ya. Kalau dalam kita, karena kita konsepnya Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Ar-Rum ya ayat 30
Kelihatan enggak dari belakang? Kelihatan nggak? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung. Fa'aqim wajhaka lid-dini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bagus. Ini kurang lebih artinya coba dibaca. Kelihatan ya? Arti dari Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalian harus yakin bahwasanya Allah itu sudah menakdirkan seseorang itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Termasuk ini misalnya Lutfa ya. Lutfa dari kecil itu suka senyum. Itu memang fitrahnya Lutfa, dilahirkan seperti itu. Takdir Ginung mulai kecil orangnya nggak pernah marah. Itu juga bagian dari fitrah manusia. Atau mungkin siapa? Mbak yang pojok misalnya, itu nggak pernah senyum ya, menutup terus. Itu memang bagian dari fitrah manusia. Jadi kalian nggak usah membanding-bandingkan antara saya dan dia, itu lebih baik saya. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti ketika kalian sudah tahu kepribadian kalian, kalian akan bersyukur. Apapun nanti tipe kepribadian ya, menurut ini ya, terutama ini diterima, disyukuri dan fokus pada kelebihan sehingga nanti kalian bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik dan manfaat. Itu ya. Jadi semuanya itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kalian sedih itu ya wajar, tapi ya bagaimana ketika kalian belajar sampai lulus nanti tidak sampai menimbulkan patologi atau mungkin semacam penyakit psikis. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, kita mulai menginjak pada macam-macam jenis kepribadian menurut Hippocrates ya. Ini sanguinis. Sanguinis itu mereka yang di dalam dirinya lebih dominan darahnya. Jadi ini sanguinis. Sanguinis. Kalau banyak dominan empedu hitam dalam dirinya, maka nanti nama kepribadiannya melankolis. Ketika nanti lendirnya lebih banyak dalam tubuh, maka kepribadiannya apa? Flegmatis. Oh mohon maaf, keliru. Ini flegmatis ini ya. Flegmatis. Ini koleris. Jadi dihubungkan ketika Hippocrates meneliti itu dihubungkan dengan darah, empedu hitam, lendir, empedu kuning. Apakah ini ilmiah Pak? Belum. Karena zaman dulu nggak ada penelitian seperti itu. Cuma sampai sekarang masih dipakai. Karena memang dalam eksperimen yang butuh beberapa update itu memang banyak persisnya gitu. Ya makanya nanti kalian bisa melihat ini. Oke, yang pertama, kepribadian pertama namanya apa? Sanguinis. Oke, sanguinis. Sanguinis itu orangnya atau saya sebut si ceria. Ya, si ceria. Terus ini biar enggak lupa nanti. Sanguinis si ceria. Ya. Kalau melankolis si perfeksionis. Perfeksionis ya. Maunya itu sempurna, idealis ya gitu. Kalau si koleris, koleris itu siapa? Si tegas. Nah, tegas ya. Kalau flegmatis, si tenang. Ya. Ada si ceria, si perfeksionis, si tegas, si tenang. Oke. Kira-kira siapa? Ya, siapa? Perfeksionis. Si perfeksionis. Kenapa bisa menyimpulkan saya itu si perfeksionis? Karena ketika saya melihat semisal ada tumpukan piring tidak sesuai warna dan ukuran, saya risih Pak. Risih, oke. Bagus, sudah bisa menyimpulkan kepribadiannya. Entah benar atau salah, yang penting bisa argumen. Satu lagi coba dari barisan sini. Kira-kira masuk mana? Si ceria, perfeksionis, tegas apa tenang?
Saya mungkin termasuk si ceria. Si ceria, kenapa kok si ceria? Karena itu Pak, kalau lagi ngumpul sama teman itu bawaannya kayak pengen ceria terus ya punya rasa humor yang hebat juga. Oke, bagus. Si ceria atau disebut atau sebut sangu. Oke, kalian bisa ini melihat ini ya. Jadi kelebihannya itu mereka suka punya daya tarik karisma yang tinggi ya, suka menarik perhatian. Jadi ketika dia berdiri ini wajahnya sudah hawa-hawa dingin gitu dekat ya, enak ini buat temenannya. Orang-orang yang sanguinis itu mereka bisa mengolah kata verbal itu kayak persuasinya tinggi. Marketing itu pantas jadi pantas kepribadiannya sanguinis. Jadi pandai mengolah kata-kata atau kalimat. Kemudian suka menghidupkan suasana. Kelas kalian nggak ada si sanguinis wupi kayak kuburan. Ya. Maka kayak apa ya, sindrom gitu. Makanya perlu orang-orang sanguinis ini. Allah itu menciptakan sudah lengkap ya, sudah lengkap ya, sungguh indah sekali ciptaannya. Kemudian mereka si sanguinis atau mungkin si ceria itu punya rasa humor yang hebat. Kalau kalian pengen hiburan ya, terapi di rumah misalnya sepanang sumpah gitu, silakan nanti di sekolah di kelas itu ngobrol sama si ceria. Insya Allah nanti masalah kalian akan hilang, meskipun setelah itu balik lagi ya, jadi nanti kalian bisa ngobrol lah, enak dia diajak ngobrol, apalagi curhat. Kira-kira Pak Adi ini apa? Siapa? Sanguinis. Mosok. Oke, nanti aja. Oke. Mereka sanguinis, tipe sanguinis dalam pekerjaan tuh bersifat sukarelawan. Besok kelompokan datang ya, meskipun dari minggu datang dia. Ya ke sekolah ya jam 9 guys datang, bahkan tepat waktu dia. Ya. Kenapa? Karena dia itu jiwa nolongnya tuh sangat besar, tinggi. Kalau masalah ini harus dicontoh ya, ini bagus ini. Punya energi dan antusias yang bagus juga. Ya, dia bisa menyalurkan ini. Pokoknya, misalnya pernah gosipi sama temennya, besok itu sudah baikan lagi. Kenapa? Karena dia nggak memikirkan secara mendalam. Yang penting dia itu senyum, ceria dan bisa menguasai lingkungan. Ini orang-orang yang sanguinis. Kalau sebagai teman, mudah diajak bergaul ya, mencintai sesama. Apapun dia, misalnya temennya itu punya, mohon maaf ya, kelemahan atau mungkin kekurangan atau mungkin ya mohon maaf cacat misalnya gitu, dia tetap bisa menjadikan dia sahabat. Kenapa? Karena memang karakter fitrahnya seperti itu. Ya. Kemudian kekurangannya apa? Nah ini, karena dia sukanya ngomong bla 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 bla, dibantah sama temennya, perang itu nanti. Ya, apalagi ini sama-sama suka ngomong. Akhirnya apa? Ya ini gue suka menang sendiri. Nggak objektif, akhirnya apa? Subjektif ya, subjektif. Kemudian ini kekurangannya juga, dia sanguinis tuh suka putus asa, mudah putus asa. Contoh, nanti nilai rapotnya lah kok remedi, nilai semuanya jelek. Aduh, kayaknya saya nggak pas ini di mapel ini. Akhirnya apa? Dia tuh titik-titik putus asa gitu. Ini kelemahannya ya. Kemudian suka membesar-besarkan cari bahaya. Kalian curhat sama si sanguinis nih kalau nggak umum bahaya ya. Kenapa? Karena aib kalian juga akan dicurhatkan sama temannya. Makanya ketika kita ngobrol curhat itu harus tahu ini mana yang wilayah pribadi, mana yang wilayah tidak pribadi ya. Oke, sanguinis si Ceria. Bagus. Lanjut, ada lagi melankolis si perfeksionis. Pengennya sempurna. Kalau saya nggak dapat nilai matematika 90 berarti saya harus kelas habis itu. Pokoknya pengen sempurna terus gitu. Sehingga apa? Yang lain itu kalah. Waktunya bantu orang tua kalah. Kenapa? Karena pengen ngejar nilai tadi. Ya. Serius dan tekun, filosofis. Dia kalau memberikan argumen tuh penuh teori. Kalau nggak berdasarkan fakta, nggak berdasarkan nilai norma atau mungkin agama, salah. Kenapa? Ini karena dia filosofis ini. Ya. Kemudian perasa terhadap orang lain, peka, empati, simpati. Ketika curhat sama si perfeksionis, dia bisa ikutan nangis. Sedih gitu ya kelihatan. Ya, sabar ya. Jadi sambil itu malah bisa-bisa dia juga ikut nangis. Ya. Dalam pekerjaan dia gigih dan cermat, tertib. Pokoknya itu kalau nggak urut, nggak diulang lagi. Atau mungkin ada guru yang perfeksionis ya. Ini salah, nggak sesuai dengan ketentuan. Remedi ulang lagi. Nah, gitu. Kemudian sebagai teman setia mau mendengarkan keluhan. Biasanya si perfeksionis ini pandai menjaga aib. Biasanya seperti itu, rata-rata seperti itu. Kemudian hati-hati dalam berteman, pilih-pilih. Nggak apa-apa lah temennya satu, yang penting dia setia. Nggak punya teman banyak nggak masalah bagi dia. Yang penting dia punya teman yang bisa dipercaya. Ada lagi kekurangannya ini. Karena dia suka berpikir akhirnya mudah tertekan. Wes pokoknya besok nggak masuk karena hari ini nilainya jelek. Kemudian perasaannya halus dan sensitif ya. Ini putus cinta langsung nangis gitu. Ya, nggak sesuai harapan nangis itu.
cepat bosan. Orang-orang melankolis seperti itu. Si perfect. Kepribadian nomor 2 namanya Oke. Plekmatis. Kepribadian nomor 3 ya. Berarti dia ini disebut juga Si tegar. si tenang. Nah, apapun itu, misalnya ada PR numpuk pagi itu baru dikerjakan terus nggak apa-apa. Insya Allah nanti selesai. Gitu. Orang-orang santai gitu. Itu lampu merah, ayo cepetan, santai. Terus nanti kalau waktu hijau lagi, dia itu santai ya. Sehingga dia bisa mengontrol lingkungannya. Ini orang-orang plekmatis ya. Kemudian suka senyum, ya. Suka senyum, pendengar yang baik itu plekmatis rata-rata. Baik hati, suka berbagi gitu ya. Kalau ada apa-apa, dia suka memberikan. Dalam pekerjaan orientasinya target, proses enggak. Pokoknya targetnya terpenuhi. Proses enggak dihitung ya. Kemudian menekankan pada hasil. Nah ini sama ya. Berarti prosesnya itu lebih dicuekin lah prosesnya. Sebagai teman mudah diajak bersantai, dia sama sanguinis melankolis oke lah. Ya, sama siapapun oke, sama orang gila oke. Ya, enggak apa-apa, dia santai. Orangnya santai. Kemudian pendengar yang baik ya, suka mendengar daripada ngomong. Teman kalian coba nanti dilihat, suka dengar apa suka ngomong. Ya. Kalau dia suka dengar, diajak, cuman jawabannya oke, iya. Berarti orang-orang plekmatis ini. Kekurangannya kurang memperhatikan orang lain, ya. Karena apa? Ya itu kepeduliannya kurang. Terus tidak punya pendirian, gampang ke sana, gampang ke sini. Temennya apalagi sama sanguinis ya. Ayo sini ke saya, tak kasih hadiah, ikut ya. Ya. Kenapa? Karena ya ini kurang tidak punya pendirian yang kuat, prinsipnya kurang kuat. Kemudian yang terakhir suka menarik diri dalam pergaulan karena dia nggak pandai ngomong. Akhirnya lebih nyaman saya sendiri di rumah aja di kamar mainan HP. Semoga kalian kayak gitu ya bisa ngatur. Terakhir koleris, ini kepribadian keempat ya. Apa itu? Dia punya kelebihan yaitu dapat menjadi pemimpin yang Baik. ketua kelas itu pantasnya sih. Koleris. Si tegas ya. Kalian ketua kelas kok tipe kepribadiannya plekmatis wantai ya. Ada itu instruksi dari ruang guru. Mas toh, nanti aja tanya temennya ya. Tapi kalau si tegas, apa itu tadi? Ayo sana masuk. Sekretaris ikut saya. Wakil ketua kelas ikut saya gitu. Dia tegas. Ya. Karena apa? Memang orientasi kepemimpinannya kuat, bagus. Kemudian dalam pekerjaan mencari pemecahan praktis ya. Misalnya ini yang cepat mana? Saya minta tolong, biasanya melankolis. Coba nanti diputuskan ya. Pokoknya dia pasrah. Sangat percaya sama orang lain ya. Gitu ya, pasrah. Karena apa? Pengen praktis, nggak mau ribet. Kemudian tidak mudah goyah dalam mengambil keputusan. A ya A, B B. Kok gitu? Pokoknya gitu. Kenapa tegas itu ya? Sebagai teman, dia mau bekerja untuk kegiatan. Bagus ya untuk kelompok-kelompok itu. Unggul dalam pekerjaan, ya. Unggul dalam pekerjaan. Kekurangannya suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena dia otoriternya tinggi. Ya, otoriternya tinggi sehingga kamu harus nurut saya. Kalau enggak, tak keluarkan dari kelompok saya gitu. Kurang mengerti perasaan orang lain, ya subjektif dia. Dan yang terakhir, tidak dapat menempatkan diri. Ini kekurangan masing-masing kepribadian. Tadi saya sudah sampel ya. Kalian sudah ada yang memberikan melankolis, ada yang sanguinis. Setelah baca ini, saya pengen tanya coba. Siapa namanya? Mbak Ayu. Kira-kira Mbak Ayu siapa? Si ceria, si perfeksionis, si tegas, si tenang? Kayaknya lebih ke itu sih Pak, si tenang. Si tenang. Mengapa? Atau kenapa? Ya udah kayak santai aja gitu. Santai aja gitu ya. Oke, bagus. Ngalir gitu Pak. Bagus. Satu lagi. Dari sana ya. Siapa namanya? Saya belum hafal nama. Aurel. Kira-kira Mbak Aurel masuk si ceria, si perfeksionis, si tegas atau si tenang? Si tenang. Kenapa? Dibawa santai aja. Bawa santai aja ya? Iya. Oke, bagus ya. Sudah mulai ada gambaran mendefinisikan apa potensi saya, apa kelemahan saya. Kira-kira dari sini ada yang tanyakan dulu sebelum nanti saya lanjut. Tidak ya? Oke, sekarang kalian tadi sudah tahu ya dari penjelasan ini. Nanti kalian tebak dulu, saya itu masuk mana? Masuk si ceria, perfeksionis, tegas atau tenang. Nanti kita cocokkan bersama-sama lewat angket tes sederhana ya. Sudah siap? Sudah. Siapa kita? Baik, silakan disiapkan alat tulisnya. Dilihat dulu aja, jangan dikerjakan sebelum nanti ada instruksi ya. Minta tolong estafet 4.
Oke, ini. Oke, kalau sudah, warna yang pertama warna apa? Biru. Itu adalah S. Sanguinis ya. Kemudian warna selanjutnya warna? Hijau. Oke, itu M, melankolis. Kemudian warna selanjutnya warna? Oren. Oh? Oren. Itu adalah K, koleris. Dan yang terakhir warna? Hitam. Itu? Plekmatis. Oke, yang paling banyak mana? Coba kalian lihat itu. Sudah ketemu hasilnya? Sudah. Depan. Oke, silakan login. Apa kecenderungan ciri-ciri kepribadian yang kamu miliki? Ya. Bagaimana kamu menghargai kepribadian temanmu? Nomor 3. Kemudian yang 4, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dirimu, apa rencana selanjutnya? Oke. Itu nanti kita buat evaluasi pas pertemuan jam pembelajaran BK selanjutnya. Jadi kita lebih rinci untuk memberikan pembahasan pada tiap-tiap kepribadian. Oke ya. Satu menit lagi, silakan. Nanti bagi yang belum selesai bisa dilanjut ya. Satu menit lagi. Ada satu lagi barcode yang perlu kalian isi. Oke, silakan. Yang kedua, refleksi. Nah, ini barcode terakhir. Yang tadi nanti bisa dilanjut kalau belum selesai ya. Barcode terakhir, silakan isi refleksi yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran potensi diri tentang kelebihan kelemahan. Baik, saya ingin refleksi salah satu atau perwakilan saya. Oke, Salma, silakan. Apa yang bisa Salma dapatkan dari materi hari ini? Yang bisa saya dapatkan pada materi hari ini adalah lebih mengenal diri kita itu masuk dalam kategori apa gitu, Pak. Ya, berarti tahu ya? Iya. Apa tadi kepribadiannya? Yang paling banyak apa? Yang paling banyak itu si tegas. Si tegas, oke. Bersyukur enggak Iya. dengan kepribadian si tegas? Bersyukur, tapi ada yang banyak yang perlu diperbaiki. Banyak perlu diperbaiki. Kira-kira tahu nanti misalnya berteman dengan tipe kepribadian yang lain, bersikap atau berperilaku sehingga temennya nggak sakit hati atau apa, bisa ya? Iya, bisa. Oke, bagus. Satu lagi, saya pengen dari deretan mana yang belum ya? Ini sudah ya tadi? Ini sudah? Ini sudah. Kembali lagi ke sini aja. Ya. Sini. Ya, itu sudah tadi ya. Okta ini ya. Oke, Okta. Saya masuk ke kepribadian ceria dan tegas. Tegas? Si tegas ya berarti ya? Dan ceria. Dan ceria. Dua berarti ya? Iya. Yang paling dominan mana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bagus ya. Berarti nanti ada, jangan khawatir, ada kolaborasi tipe kepribadian. Berarti ada si tegas sama Ceria. ceria. Bersyukur enggak punya kepribadian? Bersyukur. Kenapa alasannya? Soalnya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya? Iya. Alhamdulillah ya. Oke, ini semuanya untuk penunjang saja ya. Kalau kalian punya kepribadian A, jangan dilabeli saya itu A, pasti A. Enggak, ini sebagai penunjang biar nanti kalian bisa mengarahkan semua kelebihan, kelemahan kalian dalam lingkungan atau tempat yang sesuai. Bagus, siap? Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, baik, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang ini. Kita kuliti satu-satu ya. Sanguinis jumlahnya ada berapa di sini, melankolis dan seterusnya ya. Oke, siap? Siap. Cukup jelas ya? Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.